Nah, itu. Babus siwak. Kita melanjutkan kepada pembahasan yang setelahnya, babus siwak, yang menerangkan tentang as-siwak, bersiwak. Itu salah satu min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ada niatan nanti ingin menghidupkan ini sunnah, yaitu memakai siwak. Wa yutlaku alaihi babu khisalil fitrah ay khilgah. Dimutlakan atasnya bab perkara-perkara al-fitrah, kesucian, kebersihan, ay al-khilgah. Wa yusamma bab as-siwak, dinamakan bab as-siwak. Kenapa? Lianna mu'dhamal kalam fihi, karena kebanyakan pembahasan fihi ada padanya, yaitu bab siwak. Jadi bab siwak ini salah satu daripada khisalul fitrah, perkara-perkara kebersihan, kesucian dalam Islam. Wa fi tafsir qaulihi ta'ala, dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi, faqala ta'ala wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Nabi Ibrahim bikalimat, dengan kalimat-kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah khisalul fitrah, perkara-perkara kesucian, kebersihan. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan itu semua, mengerjakan itu semua. Wa qala Tawus, berkata Al-Imam Tawus, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ibtalahu Allahu minha bi asyrati asya'a hiya al-fitratu. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bi asyrati asya'a, dengan 10 perkara. Wahia, yang 10 perkara itu adalah al-fitrah, permasalahan kebersihan. Khamsun fir ra'si, yang 5 perkara fir ra'si, di kepala. Asyamil lil wajhi, yang mencakup wajah. Jadi yang 5 perkara dari 10 ini berada di kepala, yang mencakup di dalamnya wajah. Apa yang 5? Ghusus syarib, yang pertama menggunting kumis. Wal madmadah, yang kedua berkumur-kumur ketika berwudu. Yang ketiga wal istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Yang keempat wasiwaku, memakai siwak. Yang kelima wa farqur ra'si, merapikan rambut dengan menyisir. Itu 5 perkara kebersihan yang berada di kepala, yang mencakup wajah. Gunting kumis, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian memakai siwak, wa farqur ra'si, dan merapikan rambut dengan menyisir. Wa khamsun fil jasad, dan yang 5 perkara fil jasad, pada jasad. Yang pertama taglimul adhafir, menggunting kuku. Yang kedua wa natful ibit, mencabut bulu ketiak. Yang ketiga wa halqul anah, wal halqul anah, mencabut bulu kemaluan bawah. Wal khitan, yang keempat sunat. Wal istinja, yang kelima istinja cebok. Ini namanya khisalul fitrah, perkara-perkara kebersihan.
Yang mana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam fa'atammahunna, maka semuanya itu dilaksanakan, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. 5 ada di kepala, mencakup wajah, yang 5 sisanya ada di jasad. Wah, insyaallah nanti akan satu-satu kita bahas tata cara sunnahnya seperti apa. Al-khasratul ula, yang pertama dari 10 macam itu, yang pertama al-ula, yang pertama as-siwaku, memakai siwak, bersiwak. Al-istiyaq, memakai siwak. Ta'rifuhu, definisinya, lughatan secara bahasa, ad-dalku adalah menggosok. Jadi bersiwak itu, siwak secara bahasa artinya menggosok. Secara bahasa. Wa syar'an, tapi kalau secara syar'i, istilahan, dalkul asnan, menggosok gigi. Wa ma hawalaiha, dan apa-apa hawalaiha yang ada di sekitarnya. Bikulli syai'in khashinin, dengan segala sesuatu yang kasar. Dengan segala sesuatu yang kasar. Menggosok gigi, wa ma hawalaiha, dan apa-apa yang ada di sekitarnya, bikulli syai'in khashinin, dengan segala sesuatu yang kasar. Jadi kalau inti gosok gigi, inti pakai sikat gigi. Sikat gigi kasar gitu? Kasar. Kalau diniatkan bersiwak, dapat pahala siwak. Inti pakai baju, inti pakai selampik digosok. Selampik kasar gak? Kasar. Kalau diniatkan bersiwak, dapat pahala aslu sunnah. Tapi yang paling afdal menggunakannya dengan udul arak, kayu siwak yang ma'ruf itu. Itu yang paling afdal. Kita akan bahas nanti. Fadlu siwak, fadilah menggunakan siwak. Fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, laula an asyugga ala ummati, kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak, maka benar-benar aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli salatin, setiap mengerjakan salat. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, maka benar-benar aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak setiap melakukan salat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ma'a kulli wudu'in, bersamaan setiap melakukan wudu. Jadi dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, maka benar-benar aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap melakukan wudu. Itu dalam riwayat yang lain. Akhrajahul Bukhari fil Jum'ah. Wa qala kadzalik, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu adalah alat untuk membersihkan mulut. Mardatun lirrabb, membuat Allah ridha. Majlatun lil basar, dan menerangkan pandangan mata. Itu bersiwak. Jadi luar biasa. Alat membersihkan mulut, yang memakainya membuat Allah ridha kepadanya. Wa majlatun lil basar, dan bisa menguatkan pandangan mata. Wa qala aidan, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani bisiwakin, 2 rakaat salat 2 rakaat dengan menggunakan siwak, khairun min 70 rak'atan bi ghairi siwakin, itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa dengan bersiwak.
Ini fadilahnya gimana ini? Jadi luar biasa. Kata Rasulullah 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu khairun, lebih baik min sab'ina rak'atan, dari 70 rakaat tanpa dengan bersiwak. Masa setelah kita mendengar ini hadis kita tinggalin? Wah, insyaallah ada niatan kita ingin mengamalkan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhrajahu Ahmad, fadlus salati bisiwaki, keutamaan salat bisiwaki dengan menggunakan siwak, ala salati bi ghairi siwakin, atas salat tanpa bersiwak, sab'ina dhi'fan, ini keutamaannya melebihi sampai 70 kali lipat. Jadi luar biasa. Insyaallah ada niatan sekali lagi ingin memakai daripada siwak. Kayu yang begini nih, ini ngudul arok, ini yang paling afdal ini. Yang paling afdal, yang biasa dibawa sama orang-orang yang pulang haji itu. Wah, insyaallah zaman sekarang di Tanah Abang juga banyak. Di tukang-tukang minyak wangi banyak. Insyaallah ada niatan pengen beli. Kalau belum kesempatan beli, tadi apa definisi siwak apa? Dalkul asnan wa ma hawalaiha, menggosok gigi dan sesuatu di sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Jadi kalau belum punya, belum sempat beli, atau sudah punya ketinggalan, ketika sholat, ketika akan wudu, jangan ditinggalkan sama sekali. Bolehlah kita pakai selampi ente, pakai ujung baju ente. Ini jorok, nggak jorok. Yang jorok ente minjem baju temen ente yang di samping tuh, itu baru jorok. Tapi kalau baju kita nggak apa-apa. Demi mendapatkan fadilah bersiwak. Sambil ada niatan nanti ingin membeli atau nggak ketinggalan lah lagi ya. Insyaallah ada niatan demikian. Wallahu a'lam bissawab.